Bab 37 dan 38. Mulai nakal. Zevana mengerutkan dahi, pura-pura marah. Sayang Monsieur Fem, katanya sambil memukul pelan lengan Regan. Regan hanya tersenyum, matanya berbinar-binar. Morning kiss sayang, meskipun harusnya kissnya tadi pas bangun tidur, tapi gak apa-apa deh telat dikit, ucapnya dengan suara yang hangat. Zevana menatap Regan dengan tatapan yang nakal. Sejak kapan kakak mesum? Tanyanya dengan nada yang menggoda. Regan tertawa kecil, menatap mata Zevana yang berkilau. Sejak menikah denganmu dan sejak jatuh cinta padamu sayang, balasnya sambil mengusap rambut Zevana lembut. Zevana menggigit bibirnya, mencoba menahan senyum. Ah, mana ada. Sayang memang Monsieur Fem kok, buktinya awal pertemuan kita dan berakhir menikah juga karena sayang cium aku, ocehnya sambil menusuk lengan Regan dengan jari telunjuknya. Regan hanya tertawa kecil, menggenggam tangan Zevana erat-erat. Hehe, tapi pada akhirnya kita saling jatuh cinta, katanya, matanya tidak lepas dari tatapan Zevana, seolah-olah dunia mereka hanya berdua. Suasana hangat dan cinta menyelimuti mereka berdua. Seolah tidak ada yang bisa memisahkan. Matahari pagi menerobos masuk melalui jendela mobil, menciptakan siluet yang hangat di antara Zevana dan Regan. Meski jalan sedikit macet, suasana di dalam mobil terasa begitu nyaman dan intim. Regan, dengan mata yang tetap fokus ke depan, masih menggenggam tangan Zevana yang lembut. Zevana, yang semula merasa khawatir dengan cara mengemudi suaminya, kini mulai merasakan tidak tenang. Kakak lagi nyetir loh, lepas dulu tangannya, ucap Zevana kala tangan Regan masih menggenggam erat tangan Zevana. Gak apa-apa sayang, aku bisa kok nyetir pakai tangan satu. Pokoknya jangan dilepas nyampe kantor, ujar Regan. Kak Regan mah nakal gak bisa dibilangin, kata Zevana. Aku gak nakal sayang, cuma pengen menikmati masa seperti ini yang pertama bagiku, ungkap Regan. Kakak gak pernah pacaran? Tanya Zevana pada suaminya. Regan menggelengkan kepalanya, bukankah kita sama, belum pernah pacaran? Jadi mari berpacaran. Pacaran halal, ucap Regan. Aku kira kakak udah sering pacaran, soalnya kan kakak tampan. Masa iya cowok tampan gak pernah pacaran? Biasanya kan cowok tampan itu banyak yang suka dan sudah pasti punya pacar dan banyak, ucap Zevana. Regan tersenyum saat Zevana mengatakan dirinya tampan. Akhirnya kamu mengakuinya sayang, kalau aku tampan hahaha. Oh ya sayang, please, berhenti memanggilku kakak, panggil aku sayang juga, sama seperti aku memanggilku, pinta Regan. Iya, maaf aku lupa sayang, belum terbiasa, ujar Zevana. Mulai sekarang dibiasakan sayangku. Dan dengarkan aku tidak pernah berpacaran dengan siapapun itu apalagi punya banyak pacar. Aku jatuh cinta baru satu kali dan kamulah orangnya, jadi please. Jangan membuatku patah hati, ucapnya sambil menggenggam tangan Zevana bahkan sesekali ia mengusap tangan Zevana dan mengecupnya. Sayang, jangan sampai nanti nabrak karena sibuk pegangan tangan aku terus, seloroh Zevana, mencoba meringankan suasana. Regan hanya tersenyum, tenang saja, aku sudah terbiasa melakukan banyak hal dengan satu tangan. Lagi pula, ini momen yang tidak ingin aku lewatkan begitu saja, ucapnya lembut. Ada rona bahagia yang tidak bisa disembunyikan dari wajah Regan. Dia memandang sejenak ke arah Zevana, matanya berbinar. Kamu tahu, sayang, ini momen yang sangat berharga bagi aku. Aku tidak pernah punya pengalaman pacaran sebelumnya, jadi setiap detik bersamamu itu sangat berarti, ungkap Regan dengan nada penuh kehangatan. Zevana merasa hatinya meleleh mendengar pengakuan suaminya itu. Rasa khawatirnya perlahan berganti dengan rasa haru dan cinta. Aku juga belum pernah pacaran,
dan ternyata rasanya pacaran setelah halal itu Masya Allah, luar biasa ya sayang. Aku juga merasa sangat beruntung bisa bersamamu, balas Sefana sambil menekan erat genggaman tangan. Mobil terus melaju, membawa dua hati yang kini semakin erat terjalin, menikmati perjalanan pagi yang tak hanya menuju perusahaan milik Regan, tapi juga lebih dalam ke dalam labirin cinta yang mereka rajut bersama. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di perusahaan. Saat Regan membukakan pintu mobil, sorot mata para karyawan sudah tertuju padanya. Dengan langkah mantap, Regan mendekati sisi lain dari mobil dan membuka pintu untuk Sefana. Sebuah senyum simpul terukir di wajah Sefana saat tangannya berpegangan dengan Regan, dan keduanya berjalan menuju pintu masuk perusahaan. Serentak, bisikan dan kehebohan menggema di antara karyawan yang berdiri berjejer di lorong. Itu tuan muda sama siapa? Mesra banget, gumam seorang karyawan perempuan sambil menyipitkan mata mencoba mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Itu adeknya gak sih? Tanya karyawan lain, bingung. Namun penuh penasaran. Mana ada, tuan muda Regan anak tunggal gak punya adik, sepupunya pun laki-laki semua. Ada Tuan Fabian dan Tuan siapa ya Yu adiknya Tuan Fabian. Timpal temannya. Itu kekasih tuan muda, sergah yang lainnya dengan nada tegas seolah-olah memiliki informasi paling valid. Di tengah kegaduhan yang meningkat, David, manajer Hari, dengan cepat menghampiri dan memberikan isyarat kepada karyawan untuk diam. Jangan bergosip. Cepat baris sambut tuan muda dan nona kita, ucapnya dengan tegas namun berusaha menjaga suaranya agar tidak terdengar terlalu keras. Karyawan pun segera menghentikan obrolan mereka dan bersiap dengan postur yang lebih sopan. Namun, mata mereka masih tidak bisa lepas dari Regan dan Sefana yang kini melangkah masuk dengan aura yang tak terbantahkan. Sayang, mereka kok ngeliatin aku kayak gitu banget ya, ucap Sefana berbisik. Gak usah dilihat sayang, anggap aja mereka gak ada, ucap Regan. Diam-diam Regan menatap para karyawan di ruangan kerja besar itu, matanya menyapu satu persatu. Bisikan dan tawa kecil memecah keheningan seketika saat mereka membicarakan kedekatan Regan dengan Sefana. Mereka baru melihat Sefana, meski sebelumnya Sefana sudah pernah datang ke perusahaan namun banyak yang tidak melihat. Wajah Regan berubah serius, sorot matanya tajam memotong ruang. Tiba-tiba, dengan langkah tegap, Regan berdiri di tengah ruangan. Apa kalian sudah bosan bekerja? Jika sudah bosan bekerja silahkan buat surat pengunduran diri. Saya tidak mempekerjakan karyawan yang suka bergosip, ucapnya dengan tegas. Suaranya menggema, memaksa setiap bisikan terhenti, setiap mata memandang ke arahnya. Para karyawan wanita yang tertangkap basah langsung bubar, kembali ke meja mereka masing-masing, wajah mereka memerah menahan malu. Regan berjalan kembali sambil menggenggam tangan Sefana, raut wajah Sefana tampak cemas. Dia memegang tangan Sefana, menenangkannya dengan lembut. Udah kan, jangan dipikirin ya. Kalau kamu mau, mereka semua diberhentikan bisa aku pecat, sayang. Bisik Regan, mencoba menawarkan solusi. Sefana menggeleng lembut, matanya menatap suaminya. Jangan dipecat, sayang katanya dengan nada yang lebih menyayat. Dia tidak ingin menjadi alasan orang lain kehilangan pekerjaan, terlebih karena gosip yang mungkin hanya menjadi bumbu pemanis kehidupan kantor suaminya yang monoton. Regan mengangguk, memahami. Dalam hatinya, dia tahu betapa berharganya kedamaian bagi Sefana. Dia mengusap pucuk kepala istrinya, sebuah janji bahwa ia akan selalu melindunginya, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Sementara itu di parkiran perusahaan Fabian baru saja sampai, ia sempat melihat kehebohan di dalam kantor sebelum masuk kantor. Ada apa itu? Kenapa heboh sekali? Gumamnya. Fabian pun keluar dari mobil, kemudian ia masuk ke dalam kantor. Ada apa ini David? Kenapa karyawan heboh?
Tanya Fabian pada David, hari manajer. Oh itu Tuan, Tuan muda Regan datang bersama seorang wanita cantik dan keduanya tampak mesra. Makanya heboh, jelas David. Wanita. Seperti apa ciri-cirinya? Tanya Fabian. Penasaran. Memakai jilbab dan wajahnya sangat cantik. Seperti bidadari, jawab David. Itu pasti Zevana, ternyata Regan benar-benar mencintainya, batin Fabian dalam hatinya. Tuan mengenalnya? Tanya David. Fabian menganggukkan kepalanya, ya, dia kekasih Regan, jawab Fabian. Berarti benar dugaan saya, gadis itu kekasih Tuan muda. Karena saya bisa melihat bagaimana Tuan muda memperlakukan gadis itu dan menatapnya penuh cinta, ujar David. Lihat David, Regan memang sangat mencintai kekasihnya. Gadis itu yang sudah meluluhkan kerasnya hati Regan, ucap Fabian. Hello, tumben sekali pagi-pagi sudah ngerumpi, ucap Chico yang tiba-tiba muncul. Loh Chico, kamu baru datang? Tanya Fabian. Chico menganggukkan kepalanya, ya benar sekali. Ah, happy-nya akhirnya saya tidak perlu menjemput Tuan muda Regan dan Nona Zevana, karena kalau saya menjemput mereka sudah dipastikan saya akan menjadi nyamuk seperti biasanya, ucap Chico. Jadi kamu sering menjemput Regan dan Zevana? Tanya Fabian. Chico menepuk bibirnya, aduh ini mulut kenapa lemes banget sih, gak bisa aja direm dikit, gumam Chico pelan. Sementara itu, Regan dan Zevana baru saja sampai di ruangan milik Regan. Ruang sang CEO. Begitu masuk, Zevana terpaku melihat nama yang ada di meja Regan. Jadi Kak Regan CEO-nya, bukan karyawan biasa. Pantas saja semua hormat sama Kak Regan, batin Zevana dalam hatinya, ia baru menyadari jika suaminya adalah sang CEO. Inilah ruang kerjaku sayang, gimana kamu suka? Gak? Tanya Regan. Zevana menganggukkan kepalanya, suka banget sayang, ruangannya bagus, keren, luas lagi, jawab Zevana. Syukurlah kalau kamu suka, jadi aku gak perlu merubah isi ruangan ini, ujar Regan. Tunggu sebentar, apalagi yang belum aku ketahui soal dirimu sayang? Tanya Zevana dengan nada serius. Kening Regan berkerut, ia bingung apa yang dimaksud Zevana. Maksudnya gimana sayang, memangnya apa yang belum kamu tahu soal aku? Regan balik bertanya. Selain seorang CEO, apa lagi yang sayang sembunyikan dari aku? Tanya Zevana. Regan tersenyum simpul, selain CEO, aku juga pemilik perusahaan ini sayang dan aku masih punya beberapa perusahaan cabang dari perusahaanku ini. Apa kamu tidak sadar aku adalah putra dari keluarga Orzala? Dan apakah kamu tidak tahu tentang keluarga Orzala? Bukankah aku sudah memintamu untuk mencari tahu tentangku? Ujar Regan. Aku sudah mencari tahu tentangmu sayang, tapi aku tidak tahu bahwa ternyata sayang adalah putra dari keluarga Orzala, keluarga yang terkenal dengan kekayaan dan kesuksesannya, namun Orzala Group berhasil dikalahkan oleh perusahaan Rao Group dan aku tidak sadar ternyata Rao punya sayang. Kenapa sih? Sayang gak bilang kalau sayang punya perusahaan. Terus kenapa mau nikahin aku yang cuma anak SMA? Ujar Zevana. Regan tertawa kecil, jujur awalnya aku terpaksa menikahimu sayang, karena keadaan mendesak. Saat itu, Oma kritis sementara aku harus menikahimu karena kesalahanku sendiri, aku tidak punya pilihan dan mungkin ini memang jalan dari Allah untuk aku sayang, tapi aku bersyukur, karena setelah menikah denganmu aku jadi lebih dekat lagi dengan Allah, hanya saja aku malu karena belum bisa menjadi imam yang baik untukmu, aku ingin belajar agama sayang, bisakah kamu membantuku? Tanya Regan. Aku tidak pandai dalam hal agama sayang, aku pun ingin belajar agama. Bagaimana kalau kita mondok? Abi punya kenalan beberapa kiai pemilik pondok pesantren, kalau sayang mau kita bisa mondok bareng. Tapi sayang kan sibuk kerja ya, ucap Zevana. Aku mau sayang, kalau memang boleh kita belajar di pondok pesantren,
Soal kerjaan itu hal mudah sayang, ada Fabian dan Chico yang bisa diandalkan dan bisa dipantau dari jauh, hanya saja perlu signal yang bagus sayang, jadi kalau bisa kita cari pondok pesantren yang signalnya lancar ya, ucap Regan. Oh kalau itu mah gampang sayang, ada kok pondok pesantren yang signalnya lancar banyak malah. Nanti deh kita tanya ke Abi, sebenarnya Abi juga ngajar di pondok pesantren tapi gak satu tempat sayang, kata Zevana. Oh ya, kok aku gak tahu sayang, ujar Regan. Kan sayang gak tanya, seru Zevana. Pantas aja kita langsung dinikahin gara-gara aku kiss kamu hehe. Ternyata selain Ustadz Afi kamu ngajar di pesantren juga, ucap Regan sembari tertawa kecil. Ya begitulah sayang. Udah jangan diingetin lagi soal insiden pertama kali kita ketemu. Aku kesal, kata Zevana. Hehe maaf sayang. Regan memeluk Zevana dari belakang dengan lembut, tangannya melingkar di pinggang ramping sang istri sambil bibirnya mendekat ke pipi Zevana yang memerah, kemudian semakin dekat dengan bibir ranum sang istri. Ruangan itu seketika dipenuhi dengan aroma parfum Zevana yang menenangkan, membuat detik itu seolah berhenti. Namun, ketenangan itu pecah saat pintu tiba-tiba terbuka dengan suara yang cukup keras. Mata Chico, sang sekretaris merangkap asisten yang setia pada Regan, membulat kaget melihat adegan yang tidak seharusnya ia saksikan. Raut muka Regan berubah dalam sekejap, dari penuh kasih menjadi murka. Kau, tidak bisakah mengetuk pintu dulu hah? Teriaknya dengan nada tinggi dan tajam. Chico terpaku, tubuhnya membeku, dan hanya bisa menggumamkan permintaan maaf yang terdengar sangat cemas. Memaaf Tuan Muda, saya tidak sengaja. Saya tidak linat kok, ucap Chico dengan suara gemetar. Keluar, bentak Regan tanpa ampun, mata menyala penuh amarah. Chico, dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, segera menutup pintu ruangan, meninggalkan pasangan itu dalam keadaan yang tiba-tiba menjadi tegang. Zevana hanya bisa memandang Regan dengan sedikit kebingungan dan kekhawatiran, mencoba meredakan situasi dengan menarik nafas dalam-dalam. Dasar asisten sialan, mengganggu saja, umpatnya, kesal. Zevana mendekati Regan, ia meraih tangan Regan lalu berkata, sayang jangan marah-marah terus, nanti cepet tua loh. Kasian juga itu Om Chico setiap hari diomelin, mungkin dia gak tahu kalau di dalam ada aku, mungkin juga dia udah terbiasa masuk tanpa mengetuk pintu. Jangan terlalu keras ya sama orang lain, ucap Zevana menasehati dengan lembut. Harusnya dia ketuk pintu dulu karena biasanya juga dia ketuk pintu sayang, kata Regan yang mulai melunak. Udah, jangan dibahas lagi, mungkin Om Chico benar-benar gak sengaja sayang, ucap Zevana. Gak tahu ah, kesel aku sama Chico. Ingin rasanya aku memecatnya, gerutu Regan. Regan masih terpaku dengan wajah mengerutkan dahi. Jelas terlihat betapa kesalnya ia karena ulah Chico yang tidak kunjung menyelesaikan tugasnya dengan benar. Zevana, yang melihat suaminya terus-menerus murung, memutuskan untuk mengambil langkah. Dengan langkah lembut, Zevana mendekati Regan yang masih tenggelam dalam kekesalannya. Perlahan, Zevana menaikkan tubuhnya dengan berjinjit, menyesuaikan tinggi badannya agar bisa tepat berada di depan wajah Regan. Tiba-tiba, dengan gerakan yang cepat namun penuh kelembutan, Zevana mengecup pipi Regan. Kap. Mata Regan yang semula sempit karena amarah, kini terbelalak, menunjukkan rasa terkejut yang mendalam. Sentuhan bibir Zevana yang lembut di pipinya membuat aliran adrenalinnya berubah arah. Rasa kesal yang semula mendominasi perasaannya perlahan memudar, digantikan oleh kehangatan yang mengalir dari pipi hingga ke seluruh tubuhnya. Ekspresi wajah Regan berubah, dari yang semula cemberut menjadi tersenyum, menunjukkan bahwa tindakan spontan Zevana berhasil mengubah moodnya. Ciuman singkat itu, seolah memiliki kekuatan magis yang mampu mencairkan segala kekesalan yang ada di hati Regan. Udah ya, jangan kesal dan marah lagi ya.
Sayang jelek kalau lagi marah atau kesal, mukanya berubah kayak singa kelaparan, serem ih. Aku takut, ucap Zevana. Ih kok sayang ngeliatin aku kayak gitu sih. Aku malu, jangan dilihatin terus sayang, rengek Zevana. Regan terus memperhatikan wajah sang istri, bahkan matanya tak beralih walau sedetik pun. Yang awalnya Regan salting karena ulah Zevana yang menciumnya secara tiba-tiba, kini gantian Zevana lah yang salting karena Regan menatapnya tanpa henti. Hei nakal ya sayangku ini, kamu itu masih bocil sayang, kok udah berani kiss aku sih, ujar Regan dengan nada menggoda. Enak aja bilangin aku masih bocil, aku udah dewasa loh ya, usiaku sebentar lagi 18 tahun hanya. Tinggal menunggu 1 bulan lagi, protes Zevana. Regan mencubit gemas hidung mancung Zevana. Benarkah, 1 bulan lagi ulang tahunmu sayang? Itu artinya kamu sudah dewasa. Tapi kenapa aku merasa kamu masih bocil yang menggemaskan ya? Kata Regan. Bocil-bocil gini bisa hamil dan melahirkan loh ya, buktinya teman seusia aku udah ada yang hamil, karena dia nikah gak lanjut sekolah, timpal Zevana. Kalau gitu ayo kita buat baby juga sayang, biar kamu hamil anak kita, ucap Regan dengan nada menggoda sambil memainkan alisnya naik turun. Ih sayang mesum banget sih, aku aja belum lulus sekolah. Masih nunggu kelulusan dulu, nunggu ijazah keluar dulu, kata Zevana. Kan yang penting sayang udah selesai sekolahnya, jadi ayo bikin baby, ajak Regan masih dengan mode menggoda Zevana. Zevana terkejut dengan kata-kata Regan yang tiba-tiba mengajaknya untuk memiliki anak. Dengan cepat, alisnya berkerut dan bibirnya mengatuk. Sayang, aku belum siap untuk itu, ujarnya sambil menatap Regan dengan tatapan yang serius. Regan, yang tampak tidak menyadari keberatan Zevana, terus-menerus memainkan alisnya dengan nada yang masih menggoda. Tapi kan, sayang, kamu sudah hampir lulus, nggak ada salahnya kita mulai memikirkan masa depan bersama, katanya sambil meraih tangan Zevana. Zevana menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tangan Regan. Aku tahu sayang serius, tapi aku masih punya banyak hal yang ingin kulakukan. Aku ingin fokus menikmati masa gadis, ralat maksudnya masa lulus SMA dulu dan kalau boleh aku ingin kuliah sayang. Aku masih muda dan banyak mimpi yang ingin ku kejar, ucapnya dengan tegas. Wajah Regan tampak memahami setiap perkataan sang istri, ia menganggukkan kepalanya mengerti. Baiklah, aku mengerti. Aku hanya terbawa suasana. Sayang, aku juga tidak akan memaksamu untuk hamil lebih cepat, aku tentu akan memperbolehkanmu untuk kuliah, apalagi kamu adalah murid berprestasi, sangat disayangkan jika kamu tidak meneruskan pendidikanmu. Aku akan mendukung semua hal yang kamu lakukan sayang selagi itu positif dan aku akan terus membersamai setiap langkahmu dan setiap prosesmu. Soal ngomongan aku akan menunggu sampai kamu siap, ujarnya dengan suara lembut, berusaha menenangkan Zevana. Zevana tersenyum, merasa lega bahwa Regan bisa memahami perasaannya. Terima kasih, sayang. Aku senang sayang mengerti, katanya sambil memeluk Regan erat. Mereka berdua berdiri di sana, memahami bahwa perjalanan mereka masih panjang dan mereka harus menghargai setiap langkah yang diambil bersama. Tapi kalau unboxing boleh dong ya sayang, ucap Regan masih dengan nada menggoda sambil mengedipkan matanya. Hah, apa katanya unboxing? Maksudnya dia mau unboxing aku gitu? Duh gimana ini? Oke, tenang Zevana kamu jangan panik. Mari kita tes dulu dia. Apakah dia sanggup dan sabar menghadapi jawabanku, batin Zevana dalam hatinya. Unboxing apa? Paketan. Emangnya paketan apa? Tanya Zevana pura-pura tidak tahu. Regan mengusap kasar wajahnya, kamu memang benar-benar masih bocil sayang. Unboxing yang aku maksud bukan unboxing paket, tapi unboxing kamu, ucap Regan. Kening Zevana berkerut, hah, ngapain aku di unboxing?
Tanya Zevana masih pura-pura tidak tahu. Ia ingin mengetes sejauh mana kesabaran Regan dalam menghadapinya. Sayang, kamu benar-benar belum paham. Aku ingin kamu, aku ingin semua yang ada di dirimu, aku ingin memakanmu. Aku ingin melakukannya, seperti layaknya suami istri. Apa kamu belum paham juga? Maksudku sayang. Tanya Regan dengan serius. Hahaha, aku ngerti maksudmu Kak Regan. Tapi aku sengaja berpura-pura tidak tahu, karena aku ingin tahu sebatas mana kesabaranmu. Dan ternyata kamu memang sesabar itu menghadapiku, padahal kamu selalu tidak sabaran dan mudah marah jika berhadapan dengan orang lain. Apa ini adalah salah satu tanda seseorang mencintaiku, berarti dia gak bohong sama aku. Syukurlah kalau gitu, batin Zevana dalam hatinya. Hei sayang, kok malah bengong sih? Ayo dong. Jawab, desak Regan. Tapi aku takut sayang, ucap Zevana. Takut apa sayang? Tanya Regan. Takut sakit, jawab Zevana pelan. Regan mengeritkan kening. Hei, kamu tahu dari mana sayang? Jangan bilang kamu. Regan belum menyelesaikan kalimatnya, Zevana sudah lebih dulu memotongnya. Jangan mikir yang aneh-aneh sayang. Aku tahu karena baca artikel di internet, katanya rasanya sakit sekali, aku jadi takut, ucap Zevana. Kamu tenang aja sayang, rasanya tidak sesakit itu, justru rasanya akan nikmat jika kita melakukannya dengan hati dan penuh cinta. Mau ya nanti malam kita coba, anggap saja sebagai malam pertama kita yang sempat tertunda, bujuk Regan. Sayang, tahu kan bagaimana hukum menolak ajak suami dalam melakukan hubungan suami istri? Lanjut, Regan. Lia sayang, aku tahu kok. Tapi kan aku gak nolak. Jawab Zevana. Berarti kamu mau dong ya kita melakukan malam pertama, ucap Regan sambil mendekati Zevana memeluk pinggang Zevana dari belakang dan mengecup bahu Zevana. Itu. Aku. Zevana terbata-bata. Tiba-tiba terdengar suara telepon, kring. Kring. Namun Regan tak menghiraukannya. Aku up sayang, tanya Regan. Angkat dulu teleponnya, itu ada yang nelpon. Siapa tahu penting, kata Zevana. Regan berdecak, cek, mengganggu saja yang menelepon ini. Awas aja kakak gak penting aku pecat dia, gerutunya. Mendengar itu Zevana hanya geleng-geleng kepala. Regan pun menjawab telepon tersebut. Ada apa? Tanya Regan saat panggilan terhubung. Maaf Tuan Muda, PT Dragon minta meetingnya dimajukan, dan sebentar lagi meeting dimulai, ucap Chico. Di balik telepon. Cek, kenapa dia merubah jadwal meeting sesuka hatinya? Tanya Regan kesal. Mendadak Tuan Muda, karena istrinya mau melahirkan Tuan Muda, jadi meeting minta dimajukan. Apakah Tuan Muda bersedia meeting? Jika tidak saya akan batalkan meetingnya, ucap Chico. Regan menghela napas, baiklah sebentar lagi meeting. Saya kasih toleransi karena istrinya mau melahirkan, ingat jika alasan lain saya tidak akan tegas Regan. Baik Tuan Muda, jawab Chico. Cepat siapkan semua berkas meeting, dan revisi yang salah. Awas saja jika saat meeting nanti saya menemukan kesalahan dalam berkas yang kalian buat, maka gaji kalian akan saya potong. Tut, panggilan pun berakhir. Di seberang sana Chico mendengus kesal. Cek, dasar Tuan Muda, kebiasaan banget main matiin telepon tanpa pamit, sungguh menyebalkan. Untung saja dia bosku kalau bukan sudah ku hajar dia. Gerutunya kesal. Siapa yang mau kamu hajar Chico? Apakah Regan? Apa kamu yakin mau menghajar Regan? Saya rasa justru kamu duluan yang akan dihajar Regan, ucap Geo. Ayah Regan yang berbicara sambil tertawa kecil. Pupil Chico melebar sempurna, ia terkejut ternyata perkataan tak terdengar oleh Geo sang tuan besar. Ayah dari Regan. Mati aku, itu kan suara tuan besar. Aduh Chico, kamu cari perkara banget sih, bisa-bisanya kepergok lagi mengumpat Tuan Muda, gumam Chico dalam
Hatinya mengutuk kebodohannya sendiri. Chiko memutar tubuhnya dengan pelan, lalu Oa nyengir, menunjukkan barisan gigi putihnya. Hehe, maaf Tuan Besar, saya hanya bercanda. Tolong jangan sampaikan pada Tuan Muda ya, kalau Tuan Muda tahu sudah pasti saya akan habis diomelin Tuan Muda. Tuan Besar tahu sendiri kan gimana sifat Tuan Muda, hehe. Ucap Mia sambil tertawa kaku. Geo tertawa, hahaha, saya tidak akan memberitahu Regan, Chiko. Di mana Regan? Apa dia datang hari ini? Tanya Geo. Datang Tuan Besar. Tuan Muda ada di ruangannya bersama Nona Zevana, ucap Chiko keceplosan. Detik berikutnya Chiko menepung bibirnya. Aduh, ini mulut aku kenapa sih gak bisa direm banget? Gumamnya pelan. Mata Geo berbinar saat mendengar Zevana ada di ruangan Regan. Apa kamu serius Chiko? Zevana Asadi. Sini. Tanya Geo menyelidik. Serius Tuan Besar, tadi Tuan Muda datang bersama Nona Zevana, jawab Chiko. Apa kamu tahu sesuatu tentang mereka? Bisakah kamu memberitahu pada saya? Tanya Geo. Chiko terdiam sejenak, duh, jawab apa nih? Kan gak mungkin aku langsung bilang kalau Nona Zevana dan Tuan Muda sudah menikah, batin Chiko dalam hatinya. Apa kamu tahu soal kedekatan mereka? Apa mereka benar-benar sepasang kekasih, atau Regan hanya mengarang cerita? Tanya Geo menyelidik. Bukan cuma sepasang kekasih Tuan, tapi sepasang suami istri, batin Chiko dalam hatinya. Chiko, kenapa kamu diam saja? Tolong beritahu saya, saya janji Regan tidak akan tahu, ujar Geo. Mencoba meyakinkan Chiko. Iya Tuan Besar. Tuan Muda dan Nona Zevana memang sepasang kekasih, karena mereka saling mencintai dan sepertinya sebentar lagi Tuan Besar akan memiliki menantu, ucap Chiko. Mendengar itu, Geo tersenyum simpul. Alhamdulillah, akhirnya aku benar-benar akan memiliki menantu. Mama Regan dan Oma pasti akan sangat bahagia mendengar kabar ini, gumam Geo. Geo menepuk bahu Chiko, terima kasih ya Chiko untuk informasi yang membahagiakan ini. Dan tolong terus beri saya informasi soal hubungan mereka, ucap Geo. Baik Tuan Besar, ucap Chiko. Saya ke ruangan Regan dulu, pamit Geo dan dianggupi Chiko. Regan memeluk Zevana dari belakang sambil menyandarkan kepalanya di bahu wanita itu. Aromanya yang lembut membuatnya semakin tidak ingin melepaskan pelukan. Sayang, katanya mau meeting kok peluk aku sih, ucap Zevana sambil mencoba menoleh ke belakang, tersenyum kecut. Rasanya aku malas meeting sayang, pengen dekat kamu terus, gumam Regan dengan nada manja, matanya memandang Zevana lewat pantulan kaca jendela ruangan meeting yang sepi. Loh gak boleh gitu dong, harus semangat, balas Zevana, mencoba mendorong tangan Regan agar melepaskan pelukannya dengan lembut. Ikut ke ruang meeting aja yuk sayang, ajak Regan. Mencoba membujuk. Sayang jangan aneh-aneh deh, kan meetingnya cuma sebentar kan. Tahu gini tadi mending aku di apartemen aja, keluh Zevana, sedikit merengut menunjukkan ekspresi tidak puas. No, kamu harus ikut aku ke kantor, tegas Regan, memandang Zevana dengan mata yang berbinar, seolah tidak ada kata tidak untuk kebersamaan mereka. Bahkan di saat-saat seperti ini. Abisnya kalau aku ikut sayang gitu, jadi malesan. Jadi lebih baik aku di apartemen aja deh, ucap Zevana. Aku gak malesan kok sayang. Aku semangat kok, pokoknya besok kamu harus ikut aku ke kantor lagi, kata Regan. Tapi janji dulu jangan males, harus semangat kerjanya, kata Zevana seolah memberikan syarat. Janji sayangku, ucap Regan dan kap. Regan mencium pipi Zevana, membuat Zevana salah tingkah. Tiba-tiba, tok, 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 terdengar suara ketukan pintu. Regan ini papa masuk ya, ucap Geo di depan ruang kerja Regan.
Seketika Zevana panik, aduh gimana nih sayang? Ada papa loh, ucap Zevana. Berbeda dengan Zevana, Regan justru tampak tenang dan santai. Malah ia tertawa melihat ekspresi wajah panik Zevana. Santai sayangku, relax. Gak papa kok sayang kan yang data ge papa, kamu duduk aja di sofa, kata Regan. Masuk pak, Regan mempersilahkan Geo masuk. Ketika Geo masuk ke ruangan, suasana yang tadinya penuh kepanikan seketika berubah menjadi sedikit tegang namun tetap terkendali. Zevana yang semula duduk di sofa, kini menegakkan badannya. Mencoba menampilkan sikap yang tenang. Begitu mata Geo langsung melirik Zevana. Ada calon mantu rupanya, apa kabar Zevana? Tanya Geo. Pipi Zevana bersemu memerah menandakan rasa malu dan gugup yang dia rasakan. Baik, Pak. Bagaimana kabar Papa? Balas Zevana dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Geo memandang Zevana dengan tatapan yang penuh kehangatan. Papa baik-baik saja, nak. Senang sekali melihatmu di sini. Apa calon mantu papa ini tertarik dalam bidang bisnis? Apa itu artinya kamu akan mengambil kuliah yang bersangkutan dengan bisnis? Kalau iya, itu bagus sekali nak, Regan pasti akan membantumu, ucapnya sambil tersenyum. Zevana malu-malu, belum tahu pak. Zevana juga baru selesai ujian masing menunggu hasil dan kelulusan. Belum ada kepikiran ke sana, kata Zevana. Atmosfer di ruangan itu mulai menghangat seiring percakapan yang mengalir di antara mereka, membuat Zevana sedikit lebih rileks. Sementara itu, Regan, di sisi lain, menunjukkan ketenangan yang kontras dengan Zevana. Dia berdiri di samping ayahnya, memberikan senyuman yang mencoba meredakan ketegangan. Regan, Zevana udah ujian nih. Jadi kapan kamu akan melamar Zevana? Papa akan mempersiapkan semuanya dari sekarang, ucap Geo. Nanti Regan bahas dulu bersama Zevana pak. Jawab Regan. Baiklah, Papa tunggu dan Papa harap secepatnya, ucap Geo sambil menepuk bahu Regan. Regan pun menganggukkan kepalanya. Ayo kita meeting, ajak Geo. Lia pak, ayo, sahut Regan. Zevana, Papa tinggal dulu ya, pamit Geo, dan Zevana pun menganggukkan kepalanya. Geo pun berjalan lebih dulu keluar dari ruangan Regan. Sebelum Regan keluar ruangannya, ia lebih dulu mendekati Zevana, lalu berkata, sayang, ayo kita beritahu Mama, Papa dan Oma soal pernikahan kita. Bagaimana menurutmu, apa kamu setuju? Tanya Regan. Zevana menganggukkan kepalanya, setuju sayang. Tapi aku takut mereka gak terima karena kita budak nikah tanpa sepengetahuan mereka, lirih Zevana. Setelah kamu lihat bagaimana reaksi dan antusias Mama, Papa dan Oma saat bertemu kamu masih punya pikiran seperti itu sayang. Percayalah sayang, mereka menyukaimu sayang, kamu gadis pertama yang diterima di keluargaku. Kamu tahu keluargaku adalah tipe orang yang sulit menerima orang asing. Jadi jangan khawatir mereka tidak terima. Percayalah semua akan baik-baik saja sayang, ada aku yang selalu di sampingmu dan membelamu sayang, ucap Regan. Meyakinkan Zevana. Bismillah, semoga Allah dan orang tua sayang meridhoi pernikahan kita dan semoga ujian pernikahan kita tidak berat. Aku tahu semua rumah tangga memiliki ujiannya masing-masing, tapi aku selalu mencoba untuk berbaik sangka pada Allah, karena Allah tidak akan memberi cobaan dan ujian melampaui batas kemampuan hambanya, ucap Zevana bijak. Udah sana, buruan susulin Papa, titah Zevana. Kiss dulu dong sayang, pinta Regan. Gak mau ah, nanti ada yang lihat, tolak Zevana. Gak akan ada yang lihat sayangku, ucap Regan meyakinkan. Tapi tetap saja Zevana tidak mau mencium Regan. Tak mau membuang waktu akhirnya dengan gerak cepat Regan mengecup bibir Zevana, lalu ia berlari keluar ruangan. Sayang, teriak Zevana.